Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang hukum kontrak dagang dalam perdagangan. Saya Eti Ulaning Arum beserta teman-teman saya, yaitu Ervina Rohmatul Nihaya, Mas Udatul Munazaroh, Nurisa Ayu Alfa Feradi. Langsung saja, yang pertama, arti hukum kontrak dagang akan disampaikan oleh Nurisa Ayu, kemudian asas hukum kontrak akan disampaikan oleh Mas Udatul dan saya. Kemudian poin ketiga, hukum yang mengatur kontrak dagang akan disampaikan oleh Ervina Rohmatul Nihaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurisa Ayu Alfa Feradi, nomor induk mahasiswa 9312165118. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum kontrak dagang. Kontrak atau kontrak dalam bahasa Inggris dan overeenkomst dalam bahasa Belanda dalam pengertiannya lebih luas disebut dengan perjanjian. Kontrak adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang umumnya dilakukan secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk menaati dan melaksanakan hal-hal yang diperjanjikan sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan. Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. Kontrak adalah suatu lembaga hukum, legal institution yang menjadi dasar hukum dari hampir sebagian terbesar hubungan bisnis atau business relationship atau perdagangan. Setiap perjualan harta benda, propertis, jasa atau servis, dan hubungan kerja melibatkan lembaga kontrak. Suatu kontrak dagang pada dasarnya adalah sebuah dokumen tertulis yang memuat keinginan-keinginan para pihak untuk memenuhi tujuan komersilnya. Umumnya, kontrak dagang memuat hal-hal mengenai bagaimana para pihak diuntungkan, dilindungi, atau dibatasi tanggung jawabnya dalam mencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu, kontrak yang dibuat adalah sumber hukum formal. Di Indonesia, sebagaimana juga terjadi pada umumnya di negara yang sedang berkembang, terutama di Asia, di mana budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Udatul Munazaroh. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas yang ada dalam hukum kontrak dagang. Yang pertama, ada asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini, para pihak berhak menentukan apa saja yang ingin mereka sepakati, sekaligus untuk menentukan apa saja yang ingin dicantumkan dalam isi perjanjian. Akan tetapi, bukan berarti tanpa batas. Asas kebebasan berkontrak dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata. Yang kedua, asas konsensualitas, yaitu suatu perjanjian yang timbul apabila telah ada konsensus atau persesuaian kehendak antara para pihak. Maksudnya, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tersebut tidak mengikat. Yang ketiga, asas kebiasaan, yaitu suatu perjanjian tidak mengikat hanya untuk hal-hal yang diatur secara tegas saja dalam peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, dan sebagainya, tetapi juga hal-hal yang menyangkut kebiasaan yang diikuti masyarakat umum. Yang keempat, asas peralihan resiko. Dalam sistem hukum Indonesia, beralihnya suatu resiko kerugian yang timbul merupakan suatu prinsip yang berlaku untuk jenis-jenis perjanjian tertentu, seperti pada persetujuan, jual beli, tukar menukar, pinjam pakai, sewa menyewa, pemborong pekerjaan, dan lain sebagainya, walaupun tidak perlu dicantumkan dalam perjanjian yang bersangkutan. Meskipun demikian, para pihak boleh mengaturnya sendiri mengenai peralihan resiko itu sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Arum. Saya melanjutkan penjelasan dari Mbak Mas Udatul, yaitu asas-asas kontrak dagang yang poin 5 sampai dengan 8. Asas yang kelima yaitu asas ganti kerugian. Penentuan ganti kerugian merupakan tugas para pembuat untuk memberikan maknanya serta batasan ganti kerugian tersebut. Karena prinsip ganti rugi dalam sistem hukum Islam mungkin berbeda dengan prinsip ganti rugi dalam hukum asing. Dalam KUH Perdata dijelaskan dalam pasal 1365 yang menentukan setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada selain orang mewajibkan orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian tersebut. Dengan demikian, untuk setiap perbuatan melawan hukum karena kesalahan mengakibatkan orang lain dirugikan, maka ia harus mengganti kerugian yang diderita orang lain tersebut. Dengan syarat ia dapat membuktikan adanya sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dimaksud.
Kemudian asas yang keenam yaitu asas kepatutan. Prinsip kepatutan ini menghendaki bahwa apa saja yang akan dituangkan di dalam naskah atau perjanjian harus memperhatikan prinsip kepatutan. Setiap persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dimuat dalam naskah perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Kemudian asas ketepatan waktu. Setiap kontrak apapun harus memiliki batasan waktu berakhirnya, baik kontrak nasional, regional, maupun internasional. Prinsip ini penting untuk menetapkan batas waktu berakhirnya kontrak. Apabila salah satu pihak ada yang melanggar ketepatan waktu, maka salah satu pihak yang dilanggar boleh mengajukan wan prestasi. Kemudian prinsip yang ke-8 yaitu asas keadaan darurat atau force majeure, merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam naskah kontrak baik nasional, regional, ataupun internasional. Hal ini penting untuk melingkupi objek kontrak. Jadi, jika terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir, apapun musibah lainnya, kejadian yang berada di luar kemampuan, bisa jadi nanti kontraknya hapus, batal, ataupun dapat ditunda untuk kemudian hari ketika bencananya sudah reda. Salah satu pihak ada yang melanggar ketepatan waktu, maka salah satu pihak yang dilanggar boleh mengajukan wan prestasi. Kemudian prinsip yang ke-8 yaitu asas keadaan darurat atau force majeure, merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam naskah kontrak baik nasional, regional, ataupun internasional. Hal ini penting untuk melingkupi objek kontrak. Jadi, jika terjadi bencana alam, gempa bumi, banjir, apapun musibah lainnya, kejadian yang berada di luar kemampuan, bisa jadi nanti kontraknya hapus, batal, ataupun dapat ditunda untuk kemudian hari ketika bencananya sudah reda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Rahmatul Nihaya, NIM 931204518. Oke, di sini saya akan menyelanjutkan materi dari teman-teman saya, yaitu poin ke-C, yaitu hukum kontrak dagang di Indonesia. Mengenai dasar hukum kontrak atau perjanjian jual beli dagang ada dalam ketentuan. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada buku ketiga tentang perikatan. Yang kedua, Undang-Undang tentang Pertanahan yang menyangkut dengan jual beli. Yang ketiga yaitu Hukum Adat setempat tentang jual beli yang menyangkut dengan masyarakat. Yang keempat, perjanjian internasional yang tersangkut dengan jual beli internasional. Yang kelima, yaitu jurisprudensi. Yang keenam, kebiasaan perdagangan baik nasional maupun internasional. Dan yang terakhir yaitu pendapat ahli hukum atau doktrin. Mengacu pada pasal 506 ayat 1 dan pasal 500 ayat 1, konsumen atau bill of lading berfungsi sebagai alat bukti. Yang pertama, adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan antara pengiriman dan pengangkutan barang. Yang kedua, bagi pengirim barang bahwa mengenai barang telah diterima oleh pengangkut. Yang ketiga, kepemilikan hak antar barang. Hukum kontrak dagang nasional kewenangan mengatur, mencakup, membuat hukum atau nasional baik yang sifatnya hukum publik maupun hukum perdata atau privat. Peran hukum nasional sebenarnya sangatlah luas dari sekedar mengatur kontrak dagang internasional. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.